Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel di sana terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Jakarta lagi bareng Bocan. Kali ini Bocan mau ngajak Bobers buat staycation virtual di salah satu hotel termewah yang ada di Jakarta. Sebelumnya kita udah pernah nge-review hotel ini ya Bobers. Kita mau ke The Langham Jakarta. Bocan udah pernah bikin reviewnya. Tapi kali ini Bocan dapat undangan langsung dari hotelnya untuk ngerasain lagi pengalaman staycation di sana. Dan kali ini kamar yang akan kita inepin juga berbeda. Kalau kemarin tuh Bocan nginepnya di tipe kamar deluxe atau eksekutif biasa gitu lah ya. Nah kali ini kita mau nginepnya di tipe suite-nya. Jujur ini gratis ya. Karena tipe suite-nya 12 juta per malam. Wah gila ya, buat ke Jakarta tuh 12 juta semalam buat Bocan itu masih wow. Jadi tentunya tidak akan menolak undangan dari hotel ini untuk merasakan experience nginep di kamar 12 juta yang ada di Jakarta itu kan. Jadi Bocan excited banget mau ke sana. Dan kemarin tuh sebenarnya Bocan udah ngadain giveaway juga Bobers, cuma giveaway-nya di Instagram dan udah kelewat. Jadi buat Bobers yang belum follow Instagram Bocan, mending follow, karena di Instagram Bocan juga suka ngadain giveaway nginep di villa atau di hotel yang Bocan review juga. Dan ini perjalanannya kita udah sampai Jakarta, kita belok ke apa namanya tuh? Yang polisi itu apa sih, Mabes ya? Komdak namanya. Terus nanti kita ke arah SCBD dan kita udah sampai hotelnya. Karena untuk The Langham Jakarta ini emang bener-bener ada di pusat mewahnya. Kayaknya duit di Indonesia ngumpulnya di sekitaran SCBD ini ya. Konglo semua yang kemarin. Dan kita udah sampai, langsung aja kita turun. Terus ini kita lanjut parkir. Parkirannya walaupun ini nginep kedua kalinya di The Langham, tapi Pak Su masih tetap bingung sama parkirannya. Karena parkirannya tuh gede banget, dan The Langham ini kan emang sebelahan sama Asta Tower ya, Asta Mall gitu lah. Jadi parkirannya tuh sebenarnya untuk yang The Langham tuh ada sih parkirannya yang nggak jauh dari lobbynya. Cuma kalau misalnya buat kita yang baru pertama atau baru 2 kali 3 kali kita belum familiar, kayaknya agak bingung nih Bobers. Tuh soalnya gede banget nih di sini. Tuh ya, kita udah dapat parkiran. Ini parkirannya di basement. Terus kemarin tuh sempet nyasar tau gak, nyari parkiran padahal udah dicatat tuh ya B2. Makanya kadang ngevideo ini tuh buat ngingetin juga mobilnya di mana. Sempet nyasar terus akhirnya ngecek di video, oh ternyata di sini. Oke, kita lanjut. Nah ini nih, jadi parkirannya kemarin dapet yang jauh, nggak deket di Langhamnya. Buat nyari yang parkiran deket Langhamnya tuh Pak Su masih bingung. Nah kalau misalnya kita udah tahu nih di mana yang deket Langhamnya sih gampang, karena ada akses liftnya langsung buat menuju ke lobby. Dan ini nyambung ke lobby Alice. Jadi Alice tuh restorannya yang ada di The Langham. Nanti kita cobain juga makan malam di sana, karena kapan lagi gitu kan ya dapat free. Oke lanjut. Ini area arrival hall-nya ya Bobers. Ini bukan lobbynya, karena lobbynya The Langham Jakarta itu adanya di lantai 60 sekian gitulah. Tinggi banget lobbynya. Jadi ini hanya concierge, hanya arrival hall. Dan Bocan sih udah naik langsung ke atas, dan Pak Su juga kayaknya udah tahu bakalan nunggu di lobbynya ya. Nah ini kita langsung ke liftnya Bobers. Liftnya ada di sebelah sini buat yang menuju ke area lobbynya. Terus ini udah sampai nih. Ini berasa nih kalau Bobers naik lift sini ya, kuping tuh berasa dari budek gitu lah, karena emang tinggi banget. Dan lihat dong, lobbynya memang masih tetap jadi lobby tercantik kayaknya. Ini lobby hotel tercantik di Jakarta, karena nuansanya, terus juga ceilingnya tinggi banget, pemandangannya, penataannya oke banget. Menurut Bocan sih The Langham nih kesannya tuh kalau dia ibarat manusia, The Langham itu cewek yang cantik, mahal. Ini menggambarkannya seperti itu. Nah untuk Bocan tadi udah selesai check-in, terus langsung ke kamar, dan Bocan tuh titip kunci ke resepsionis buat Pak Su. Jadi nanti resepsionisnya yang antar Pak Su untuk ke kamarnya. Bocan nunggu di kamar karena anak-anak kayaknya kurang kondusif kalau misalnya harus nunggu di lobby. Dan kita udah sampai kamarnya. Ini adalah tipe kamar
one bedroom suite. Kalau Bobors ngecek harganya di websitenya The Langham, ini tuh harganya 12 jutaan udah sama pajak, jadi harganya mahal banget. Oke, ini kamarnya tuh, kamarnya luas banget. Jadi untuk tipe termewahnya itu dia ada President Suite. Nah kalau misalnya yang keduanya ini ada di one bedroom suite-nya itu. Dan emang ciri khasnya Langham itu pasti bunga-bunga dan sesuatu yang berwarna pink. Makanya Bocan bilang kalau ibarat cewek, The Langham itu adalah cewek cantik yang mahal gitulah Bobors. Nah ini kotak kuenya juga dari warna pink yang elegan banget. Terus fasilitas di dalam kamarnya ada apa aja, ada mesin kopi, ada termos es tapi kosong. Nanti kalau misalnya Bobors perlu bisa telepon aja buat request es batunya. Terus ini kopi sama ada minibar. Untuk minibarnya berbayar pastinya Bobors, tuh ada scan barcode untuk harganya. Dan ini kapsul kopi. Terus ini minibar, di kulkasnya juga nih ya, kayaknya yang gratis susunya deh. Nggak tahu deh, pokoknya ada price listnya deh, Bobors bisa cek langsung di barcode itu. Nah ini di samping sini, ini tuh bisa dibilang ada meja kerja. Terus ya emang hiasannya The Langham tuh ada unsur glamornya, tapi glamornya tuh nggak yang wow gitu loh Bobors. Glamornya paling kayak hiasan meja bola kristal. Terus di sini ada area dining room, dan ini ada powder room. Jadi ini hanya toilet, bukan kamar mandi, toilet aja sama wastafel. Terus juga ada anduk, tisu sama sabun cuci tangan. Terus untuk toiletnya ini juga udah smart toilet tuh ya, tinggal tekan-tekan tombol. Nah sekarang kita balik ke area living room. Terus Bocan mau kasih lihat kalau misalnya buka ordengnya, ini tinggal tekan tombol aja ya Bobors. Tuh pemandangannya bagus banget, pemandangannya langsung ke GBK. Jadi kalau misalnya lagi ada konser apa nggak kebagian tiket, staycation aja di sini gitu ya. Nyanyi-nyanyi dari jauh sebelah sini karena kelihatan jelas tuh GBK-nya di sana. Tuh kalau ini tuh pemandangannya spektakuler banget, tapi spektakuler yang Jakarta gitu kan ya Bobors. Ini Jakarta di sini kelihatannya kayak kota mahal, kota mewah gitu kan ya, tapi nggak bisa bohong, di area sana masih ada pemukiman padat penduduk, jadi jomplangnya masih tetap kerasa. Dan sekarang kita lanjut room tournya. Nah ini kita mau lihat kamar tidurnya. Kalau yang tadi itu khusus untuk living room sama dining room. Nah untuk kamar tidurnya di ruangan terpisah seperti ini Bobors. Ini ada satu ranjang super king size. Tuh ranjangnya lebar banget dan tidak banyak perintilan hiasan apa-apa ya Bobors. Nuansanya tuh elegan tapi tetap kerasa mahalnya gitu kan. Terus di sini juga ada chandeliernya juga yang elegan, nggak yang kristal wow gimana, tapi hanya bentuk bulat tapi tetap kelihatan mewahnya. Dan di sebelah sini ada fasilitas televisi. Terus Bocan suka banget di sini tuh dikelilingin sama jendela kaca yang lebar-lebar. Jadi dari kamar tidur, dari area living room, kita tuh bener-bener bisa nikmatin pemandangan kota Jakarta Bobors. Nah untuk kamar mandinya ada di sebelah sini. Tuh ya, ini jujur nih granit kamar mandi Bocan terinspirasi dari kamar mandinya Langham. Walaupun tidak mirip 100% tapi cari-cari yang nuansanya seperti ini. Tuh ya, ini emang nuansanya tuh oke banget misalnya buat dicontek ke desain rumah kita gitu ya. Pas punya rezeki pengen bikin kamar mandi ala Langham, wah kayaknya keren banget nih Bobors. Terus amenitiesnya juga super lengkap, ada mouthwash, terus juga ini dental kit segala macem, vanity kit, alat cukur. Kita nilai hotel itu mewah atau enggak dilihat dari pasta giginya. Ini pasta giginya approve ya Bobors ya, iyalah kelas The Langham gitu kan. Dan di sebelah sini ini tuh area showernya. Ini sabun shampoo-nya dia udah dibotolin seperti ini, tidak boleh dibawa pulang ya, itu botol gede. Terus ini toiletnya juga udah smart closet. Dan ada telepon tuh di samping. Terus ini ekstra tisu toilet juga diperhatiin banget. Kalau hotel bintang 5 tuh emang kayak gitu Bobors. Mereka tuh nggak pelit tisu, nggak pelit keset. Jadi bener-bener disediain, nggak perlu takut becek-becek atau basah-basah. Nah ini area klosetnya, ada ekstra pillow di atas. Terus ini ada gantungan. Terus ini ada laundry bag. Terus ada safe deposit box, sama ada paper bag juga. Ada yang buat ngikat sepatu, semir sepatu segala macam, sama ada iron board. Jadi diharapkan kalau misalnya tamu-tamu di sini yang mau rapi-rapi semuanya udah disediain. Dan sekarang kita mau lihat ke fasilitas kolam berenangnya nih Bobors. Kolam berenangnya kita udah pernah lihat ya, tapi kita mau lihat lagi karena itu salah satu daya tarik utama dari hotel ini juga. Tapi sebelum ke kolam renang, kita lihat klubnya nih Bobors. Jadi kalau misalnya Bobors tuh ambil tipe kamar yang
yang klub nanti bisa nikmatin all day coffee, tea segala macam di sini di klubnya. Terus ada evening cocktail juga kalau misalnya pas lagi malam atau gimana. Tapi kalau misalnya Bobers nggak ambil tipe kamar itu, bisa nambah, itu harganya kalau nggak salah 1 juta per orang buat nikmatin klub lounge yang tadi tuh ya. Dan ini kita mau ke kolam renang, aksesnya emang agak muter-muter sedikit, tapi nggak yang gimana sih, nanti bisa tanya lah kalau misalnya nyasar. Nah ini kolam renangnya ada di sebelah sini Bobers tuh. Ini ciri khas hotel mewah lainnya, ada air minum sama handuk segala macam, jadi kita tuh nggak perlu takut aus atau apa kalau pas lagi berenang. Dan tahu nggak Bobers, feeling pas lagi di sini dengerin suara macet tin 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 tin, tapi kita bisa santai nikmatin pemandangan ini tuh, rasanya kayak kita udah berhasil menaklukkan ibu kota gitu loh. Jadi buat Bobers yang udah merasa sukses dan berhasil pengen dapat feeling puas sudah berhasil menaklukkan kerasnya Jakarta, kayaknya staycation di sini, karena kita tuh nikmatin pemandangan gemerlap tapi berlatarkan suara orang-orang yang kemacetan tantin tapi kita bisa santai, bisa chill di sini. Itu feeling Bocat pas lagi di pool ya. Oke, kita udah lihat pool, belum sempat berenang, tapi kita mau balik ke kamar karena kita mau siap-siap buat dinner. Ini kita mau cobain dinner di Alice Restaurant. Jadi The Langham ini kan terkenalnya dia tuh punya chef yang namanya Tom Aiken itu ya Bobers. Tom Aiken itu salah satu chef terkenal yang dari Inggris langsung, dan ya pokoknya chef yang terkenal gitulah ya. Dan sekarang tadinya Tom Aiken itu ada restorannya sendiri di atas pas yang sarapan, cuma sekarang nih untuk yang Alice di bawah ini chefnya tuh dipegang sama Tom Aiken juga. Jadi ini Bocan dapat experience untuk ngerasain dinner di sini yang mana menunya udah diganti dan udah dibikin sama si Tom Aiken-nya langsung. Jadi konsepnya tuh emang kayak fine dining yang menu-menu cantik seperti itu Bobers, tapi ya itu dia menjualnya dari Tom Aiken ya itu. Nah ini menu makanannya, jujur li agak bingung ya mau pesen yang mana. Tapi kalau bingung kayak gini, tipsnya adalah tanya aja sama staffnya mana yang rekomendasi dari kalian, nanti dikasih tahu. Dan kalau Bobers ngerasa cocok ya udah pesen aja. Nah ini kita udah pesen, ini dapet welcome bread. Terus ini welcome breadnya emang roti Amerika kan katanya keras-keras ya, roti bulat itu emang keras-keras ya. Iya, welcome breadnya emang keras sih. Terus ini juga ada supnya, ini sebagai appetizer. Ini kita dapat supnya juga enak Bobers, dan ini makanannya udah mulai keluar. Jadi Bocan kemarin pesen ikan sama ada pesen ayam. Terus ini ikannya tuh bumbu lemon gitu tuh ya, ini ikan kayak ikan kod gitu. Terus ini ada kentang goreng buat anak-anak buat karbonya, dan ini ayam roasted chicken gitu lah ya, ayam panggang gitu. Ternyata makanannya enak ya Bobers. Ini kan sebenarnya di luar zona nyaman lidah Indonesia Bocan ya, tapi ini makanannya masih masuk buat yang kita lidah asli Indonesia gitu. Kayak ayamnya nih ya, ini ayamnya juicy banget, terus dari bumbunya juga gurihnya tuh dapet, terus emang ada sedikit manisnya, tapi ini yang masih enak gitu ayamnya. Tuh ini dipotong, ini makan-makan cantik lah ya Bobers. Ini modelnya paksu aja, karena kalau tangan Bocan nanti aneh jadi. Ini kita makan sama mashed potato-nya juga enak tuh. Terus ini versi POV Bocan, dan ini ikannya. Nah ini ikannya tuh pakai saus lemon gitu, jadi ada seger-segernya gitu deh Bobers, creamy gitu ikannya. Terus ikannya juga lembut banget, dan abis itu ditutup sama dessert. Ini kayak mousse coklat gitu, terus ada es krimnya. Nah, jadi nanti dipotong terus ditaburin sama gula bubuk tadi tuh, pas baru datang langsung ditaburin gula bubuk. Dan ini enak sih ya Bobers, cuma karena udah kenyang jadi anak-anak yang ngabisin. Dan kita udah selesai makan malam ya. Kita mau lihat sekilas ya suasana restonya. Jadi si Alice ini kan emang open to public juga, jadi aksesnya tuh bisa misalnya Bobers yang lagi jalan-jalan ke Asta bisa melipir nih ke Alice restorannya, Alice by Tom Aiken sekarang namanya. Dan kita udah selesai makan, kita mau lihat suasana malam hari di area Asta Mall-nya. Tuh suasananya emang masih hidup, nggak yang terlalu rame tapi cakep gemerlap gitu. Dan ini suasana lobby pas malam harinya.
Tuh, ini lampunya nggak tahu nih harganya berapa ratus juta. Bagus banget soalnya. Dan kita balik ke kamar, kita lihat pencahayaan di dalam kamar sama pemandangan dari jendela kamar. Ini enak banget ya, tidur, buka jendela lebar-lebar sambil nikmatin city light dan feelingnya kayak sudah berhasil menaklukkan ibu kota. Selamat pagi. Suasana pagi hari ini dari kamar Bocan dapat sunrise nih, Bobers. Jadi abis tidur buka jendela, tahu-tahu silo mataharinya udah di depan. Nah sekarang kita mau sarapan ya. Sarapannya ada di lantai yang sama dengan lobby. Nah ini sarapannya nih Bobers. Tuh kita jalan lewat sini. Kalau misalnya kita nginep di hotel yang Jakarta kayak gini gitu ya, apalagi hotel bisnis, kalau sarapan sih usahain pakai baju yang rapi ya, karena kalau enggak nanti minder sendiri. Dulu sih Bocan cuek, tapi sekarang kayaknya nggak bisa secuek itu lagi, bisa dikomplain. Oke, kita lihat ini ada menu. Itu Bobers bisa request menunya tadi di kertas. Nah kalau misalnya masih kurang bisa ambil buffetnya. Sarapan di Langham ini juga enak banget. Bocan suka sarapan di Langham ini, bukan karena dapat free nginep atau dapat apa ya, tapi emang di lidah Bocan tuh enak. Bobers bisa cek deh dari awal Bocan datang nge-review yang masih bayar segala macam, Bocan suka sama sarapannya. Cuma kalau yang dulu itu sempet dijutekin sama pelayannya. Kalau ini enggak, kalau ini ramah semua, entah udah di brief atau gimana. Tapi ini kadang kalau misalnya Bocan tuh dapat undangan nginep dari hotel, kadang tuh Bocan pengen pengen menilainya tuh fair gitu kan. Kalau misalnya mereka tuh ramah tapi hanya di resepsionis atau di sini kayak ya wajar lah ramah, mungkin udah dapat brief gitu. Tapi kalau misalnya yang ramah tuh sampai satpam di parkiran yang kayaknya dia nggak mungkin tahu Bocan gitu, nah itu tuh baru Bocan salut. Berarti itu emang keramahannya oke, karena sampai yang di parkiran aja tuh bisa ramah, bisa helpful gitu kan. Itu kadang cara nilai Bocan keramahan suatu hotelnya. Oke, kita lihat menunya. Menunya tuh banyak banget Bobers. Jadi bener-bener ini manjain. Kalau misalnya Bobers penggemar makanan Indonesia atau Bobers yang mau makan ala Western, ini manjain banget deh, semuanya ada di sini dan nggak ada yang gagal. Makanannya tuh enak-enak, dari makanan Indonesianya, terus juga dari menu yang kita pesen dimasak langsung sama chefnya itu juga enak. Terus ini pilihannya tuh banyak banget, dari buah, salad, susu, yogurt, semuanya tuh lengkap. Nah ini nih di belakang ada live cookingnya, dan ini menu Indonesianya. Jadi kadang ada rawon, ada soto. Beneran deh ini tuh level sarapannya yang beda, level sarapan yang emang hotel mahal gitu loh, bukan hotel kelas menengah atau kelas bawah, tapi emang ini cocok untuk jadi sarapan di top tiernya hotel-hotel menurut Bocan. Nah ini makanan baratnya tadi ada jamur segala macem, terus ini ada tomat panggang, ada baked bean tadi juga, terus ini sosisnya mantap ya, bukan yang banyakan sagu tapi beneran sosisnya tuh padat dagingnya gitu loh. Terus ini Bobers mau apa aja enak deh, pokoknya mau gorengan kayaknya pengen nyobain semua, tapi kan kapasitas perut gak bisa ya, apalagi udah umur 30-an, pastinya metabolisme udah menurun, jadi gak sanggup makan banyak-banyak. Tapi ini semuanya approve deh. Bocan udah 2 kali nginep di sini dan selalu suka sama sarapannya si The Langham ini. Nah ini Bocan ambil nasi goreng sama sate. Terus ini berat banget ya sarapannya, ketahuan gak mau rugi ya, tapi emang sarapannya tuh enak, kayaknya sayang aja kalau gak dicobain semua kan. Terus ini juga ada untuk egg cornernya, Bobers bisa request nih telur dadar atau telur ceplok. Tapi kalau untuk egg benedict itu juga ada, tapi nanti pesen yang di kertas tadi itu, pesen sama waitressnya langsung. Nah ini bubur ayamnya tuh. Terus ini nasi gorengnya juga enak ya, bukan nasi goreng yang hambar-hambar gitu, ini mie gorengnya juga enak. Pokoknya makanannya approve, enak semua. Kita balik ke meja makan, kita lihat makanan yang udah Bocan ambil. Ini dimsumnya juga enak, sushinya juga beneran ada salmonnya. Terus ini ada hash brown, nasi goreng sama sate. Terus ini makanannya Pak Sun ya, campur-campur. Nah ini egg benedict sama ada salmon panggangnya gitu. Jadi kita cobain nasi gorengnya. Kalau Bobers mau ambil menunya secimit-secimit aja. Nah kalau ini nasi goreng Lombok deh kayaknya. Ini nasi goreng yang Bocan pesen langsung, makanya dia tampilannya agak beda. Jadi ada daging, ada rendang ya Bobers.
Tuh ada rendangnya sama ada telur ceploknya. Nah kalau Bocan suka telur setengah matang, kalau Pasu nggak bisa tuh makan telur setengah matang. Terus selain makanannya yang manjain, minumannya juga ini manjain. Bobers bisa request mau kopi atau matcha segala macam. Udah selesai sarapan, kita olahraga tipis-tipis lah. Karena tadi makannya banyak, kita olahraga tipis-tipis biar nggak jadi gula aja, biar nggak numpuk gini lemak. Nah ini kita ke area pool. Nah ini suasana pool kalau pas lagi terang. Kalau kemarin kan kita udah kesorean ya Bobers. Nah kalau pas lagi cerah ini enak juga berenang di sini sambil nikmatin pemandangan gedung-gedung pencakar langit ya Jakarta. Kolam renangnya nggak terlalu dalam, kedalamannya hanya 1,2 meter. Kalau untuk kolam anak nggak ada sih Bobers, paling dia cuma yang pinggir-pinggir gitu aja. Nah ini anak Bocan udah bisa sih ya, dia dilepas berenang sendiri gini, terus bisa loncat ya, pokoknya seru lah mereka berenang di sini. Nah kalau pas weekend itu juga ada ada activity kids. Cuma ini Bocan nginepnya nggak pas weekend sih, jadi nggak ada activity kidsnya. Nah ini nih yang ciri khasnya The Langham Jakarta nih, bulat-bulat di area poolnya. Terus ini masih ada fasilitas lain kalau misalnya anak-anak lagi mau main panahan atau mau main tenis meja, itu juga ada fasilitasnya Bobers. Nanti kalau misalnya bolanya kurang, minta aja sama staff yang jaga di area poolnya. Nah tadi kita udah lihat kolam renang yang di bawah kan ya, itu bisa untuk anak-anak. Nah sekarang kita mau lihat area kolam renang indoornya. Kalau ini wellness ini khusus untuk dewasa, jadi anak-anak nggak diizinin ke sini ya Bobers. Jadi di lantai atasnya sekitar lantai 60 berapa gitu, di lantai paling tingginya di sini ada fasilitas gymnya juga cukup luas tuh. Ini kita bisa olahraga sambil lihat pemandangan Jakarta. Terus di sini dipisah nih, jadi lokernya antara perempuan sama laki-laki itu dipisah. Dan selain ada gym itu juga ada sauna. Nah ini area saunanya nih Bobers tuh. Ya, abis olahraga mau sauna juga bisa, terus abis itu mau lanjut berenang di sini juga bisa. Nah ini ada jacuzzi sama ada kolam renang biasa. Ini hanya bisa diakses untuk yang dewasa, jadi anak-anak nggak bisa berenang di sini. Cocok sih ya kalau misalnya buat Bobers yang pengen berenang tapi nggak mau berisik dengerin anak-anak teriak-teriak atau loncat-loncat. Nah berenangnya di sini, apalagi pas banget di lantai teratasnya, jadi berenang sambil bener-bener liatin pemandangan Jakarta dari ketinggian. Dan sekian review The Langham Jakarta dari Bocan. Nih udah gak penasaran ya seperti apa kamar 12 juta semalam yang ada di Langham. Semoga Bobers bisa terhibur sama videonya, buat Bobers yang belum bisa liburan, dan bisa jadi referensi buat Bobers yang mau liburan.